Sebab di mana dua orang hadir di situ, Tuhan hadir juga. Tuhan hadir untuk memberikan kepada kita penghiburan kekuatan yang baru. Berjalan bersama-sama dengan Dia, itulah sumber kekuatan kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadiran-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadiran-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, mengasihi-Mu. Mari kita makin berdiri bersama-sama. Ini kerinduan kami, ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadiran-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, dunia yang Tuhan tidak bisa memberi, ya Tuhan, kedamaian, kesukaan. Manusia seringkali mengecewakan hati kami, ya Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah pribadi yang menyukakan hati kami selalu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Engkau tujuan hidup kami, Tuhan. Lebih dalam lagi Engkaulah, ya Tuhan, cintakan arah hati kami. ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi
dan tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang heran. Manusia ya Tuhan tidak bisa menyelami ya Tuhan kedalaman hatimu, karena kami terbatas Tuhan. Tetapi satu hal ya Tuhan yang kami mau terus tanamkan di dalam hati kami, iman, harap dan kasih kami, biar itu tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Hanya itu ya Tuhan sumber kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya waktu Tuhan berbicara atas kami, waktu Tuhan memulihkan kehidupan kami, di mana Tuhan akan menjawab setiap doa kami, itu adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Ya, inilah saat pertama kembali kita boleh berhimpun bersama-sama setelah sekian lama kita berada di rumah dan kita beribadah secara online. Ini kesempatan pertama Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, pertanyaannya, apa yang sebenarnya saat ini terjadi dan ada di benak saudara tentang makna ibadah? Apa sebenarnya yang muncul dalam pikiran saudara tentang apa arti berkumpul dan berhimpun dalam rumah Allah? Apa yang sebenarnya memotivasi dan mendorong kita untuk kita terus mau beribadah kepada Tuhan? Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84, Mazmur pasal 84 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 atau 13 di bagian ini. Kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama sampai kita baca bergantian ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu akan dibacakan oleh kaum ibu-ibu. Kemudian ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 itu dibacakan oleh para pria. Kemudian ayat yang berikutnya ayat mulai ayat 9, ayat 10 bergantian, perempuan laki-laki ya. Baik, pertama sampai ketiga dibacakan oleh kaum ibu, kaum wanita. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 itu dibacakan oleh kaum pria. Kemudian mulai sampai ayat yang ke 7, ayat 8, 9 terus kita berganti-gantian ya. Mari kita baca bersama-sama. Silakan ibu-ibu mulai lebih dahulu. Saya akan membacakan judulnya. Mazmur 84, Rindu kepada Rumah Allah. Untuk pemimpin kor, menurut lagu Gitit Mazmur kaum Korah. Alangkah menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. Hatiku sangat merindukan rumah-Mu. Jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Terus ayat yang ketiga. Oh, di sini 3 sampai ke 4 berarti di sini ya. Beda satu ayat ya. Silakan ibu-ibu, kurang satu. Bahkan burung pipit mendapat rumah dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat mereka menaruh anaknya di dekat mesbah-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Rajaku dan Allahku. Kaum pria, sungguh bahagia orang yang tinggal di rumah-Mu dan menyanyikan pujian bagi-Mu selalu. Bahagialah orang yang mendapat kekuatan daripada-Mu dan yang berhasrat mengadakan ziarah ke Gunung Sion. Sementara mereka berjalan melalui lembah Baka, tempat itu mereka ubah menjadi mata air. Hujan pertama melimpahinya dengan berkat. Kekuatan mereka semakin bertambah. Waktu berjalan ke Sion, ke tempat Allah, segala dewata menampakkan diri. Ayat 9.
Kaum pria, berkatilah Raja kami ya Allah, lindungilah orang yang telah kau pilih. Sebab Tuhan Allah pelindung kita dan Raja yang agung, yang menganugerahi kita kasih dan kehormatan. Ia tak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya tidak bercela. Ayat 2 terakhir 13. Amin. Saudaraku sekalian, kalau sudah memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ketika saudara memperhatikan ada sebuah biro perjalanan ingin mengadakan sebuah tour, pasti dia membuat leaflet. Dalam leaflet itu dia menunjukkan tempat tujuannya kemana, lalu itinerary-nya, bagiannya, hari pertama, jam kedua, ketiga, hari kedua, dan sebagainya. Nah, mengapa itu seringkali dibuat dan ditulis? Untuk memudahkan kita memahami dan mengikuti perjalanan. Ada arah, ada tujuan. Tetapi seringkali, tapi ada sebuah biro perjalanan lain yang sekarang mulai mencoba melihat bukan lagi cuma kuantitasnya, tapi kualitasnya. Karena seringkali saudara yang mengikuti perjalanan biro perjalanan seperti itu, kerap kali kita agak terburu-buru. Karena sudah dikasih jadwal. Belum selesai, sudah harus lari lagi. Ada beberapa orang yang kepingin mengamati lebih jauh, gak bisa. Sedangkan yang lain merasa sudah bosan. Nah, saudaraku sekalian, memang dalam perjalanan hidup ini sebetulnya yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengerti arah tujuan yang akan kita jalani. Apa yang akan kita lakukan? Saudara, setelah sekian lama kita tidak melakukan ibadah secara tatap muka seperti ini, on-site, apa yang kira-kira ada dalam benak saudara? Apa yang kira-kira muncul, yang kira-kira memotivasi saudara untuk mengatakan, aku rindu bersekutu? Dalam bagian Mazmur pasal 84 yang kita baca bersama-sama menunjukkan kepada kita ada sebuah kerinduan yang sangat dalam. Karena apa? Karena mereka kepingin ketemu dengan Tuhan. Mazmur ini sebetulnya merupakan sebuah jeritan bagaimana mereka merindukan rumah Allah. Bagaimanakah rumah Allah itu menjadi sebuah kesukaan, menjadi sebuah kerinduan. Makanya dalam ayat yang kedua mengatakan, hatiku sangat merindukan rumahmu. Jiwa ragaku bersorak bagi Allah yang hidup. Saudaraku sekalian, bukankah ini sebuah jeritan yang seringkali muncul dalam hidup ini? Pertanyaannya, mengapa itu muncul? Apakah munculnya dengan sebuah tujuan atau tanpa tujuan? Dalam Pemazmur dikatakan, mengapa kami rindu, mengapa kami mau? Karena ternyata sudah sekian lama orang-orang pada waktu itu tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya mereka rindu sekali. Kenapa? Apa yang membuat orang-orang waktu itu rindu untuk bisa beribadah di rumah Allah? Kalau saya memperhatikan pada tayangan, sebetulnya ada sebuah nyanyian siarah. Kalau saya memperhatikan kota Yerusalem, maka kota Yerusalem itu berada di Bukit Sion. Ini Bukit Sion. Kemudian kalau saudara perhatikan di situ, untuk bisa naik ke Bait Allah, itu mereka harus naik ke tempat yang paling tinggi karena Bait Allah berada di bagian puncak daripada Bukit Sion. Nah, itu sebabnya mereka harus meniti tangga naik ke atas. Dan dalam kondisi berikutnya, setiap langkah mereka mempunyai sebuah upacara. Tujuannya apa? Untuk betul-betul mengatakan, kami mau naik kepada Engkau. Kami mau berjumpa dengan Allah. Kenapa hal itu menjadi sebuah kerinduan? Saudara perhatikan,
ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kalau saya perhatikan dengan baik, dia mengatakan kepada kita, bahkan burung pipit mendapat rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Di mana rumahnya burung pipit? Apa sih burung pipit itu? Burung pipit itu seringkali dikenal dengan sparrow. Sparrow itu burung gereja. Kalau di Indonesia disebut burung gereja. Burung gereja saja mendapat tempat di rumah, mempunyai rumah di sana. Sedangkan burung layang-layang itu swallow, jadi burung swallow itu mempunyai sebuah sarang. Di mana mereka bertempat, di mana mereka berumah, dan di mana mereka mempunyai sarang. Kalau sudah perhatikan di situ, ternyata tempat mereka membuat sarang dan rumahnya itu di rumah Allah, di tepi mezbah. Dan ayat berikutnya mengatakan burung itu bertelur dan menempatkan anaknya di sarangnya. Artinya kalau sampai bisa bertelur dan bisa menetaskan burung yang baru dan itu tetap bisa terjadi, apa artinya? Keamanannya luar biasa. Teduh, tenang, burung aja bisa menikmatinya. Apalagi kami manusia. Itu sebabnya mengatakan, aku rindu suatu tempat ketenangan hati di mana aku boleh bersekutu. Apa yang akan ditemukan? Ingat, dia naik ke atas. Tujuannya apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya mengapa dalam ayat keempat, ayat yang keempat, kalau kita baca ayat yang keempat, sungguh bahagia orang yang tinggal di rumahmu dan menyanyikan pujian bagimu selalu. Kebahagiaan menjadi bagian dalam kehidupan ketika seseorang berada dekat dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, karena bait Allah itu merupakan tempat di mana Allah bertakhta, Allah hadir, Allah bisa dijumpai, walaupun seringkali melalui perantara imam besar. Tetapi di sanalah mereka bisa berjumpa dengan Allah. Dan ketika mereka berjumpa dengan Allah, itulah tempat yang sangat menyenangkan. Disebutkan berbahagialah orang yang tinggal di rumahmu. Dan mereka boleh menyanyikan pujian, menyanyikan sebuah ucapan syukur. Karena di sanalah tempatnya Allah memberikan berkat-Nya. Itu sebabnya dalam ayat yang berikutnya, ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan karena kekuatan itu, mereka punya hasrat mengadakan ziarah ke Gunung Sion. Ziarah itu di dalam bahasa aslinya, mungkin diklik, itu merupakan perjalanan naik ke Bukit Sion. Jadi makanya nyanyian ziarah di dalam Mazmur yang kalau tiap kali saudara baca, itu merupakan sebuah pujian yang mengarahkan makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan kalau itu terjadi, dikatakan berbahagialah orang. Bagaimana bisa menaiki yang begitu tinggi dan banyaknya luar biasa? Ternyata di situ kekuatan itu muncul ketika orang itu punya motivasi yang benar, mempunyai keinginan yang sungguh-sungguh. Dikatakan dalam bagian itu, sementara mereka berjalan melalui lembah Baka, tempat itu mereka ubah menjadi mata air. Untuk menjalani perjalanan yang cukup jauh bukan berarti itu mudah dan gampang. Lembah Baka kalau ketika saya selidiki, itu merupakan sebuah hutan yang penuh dengan semak dan banyak duri-duri, dan di sana seringkali banyak kesulitan untuk melampauinya. Harus ada usaha. Seringkali orang membawa pisau untuk memotong duri-duri, ranting-ranting untuk bisa menembus. Tetapi dikatakan orang yang mencari Tuhan,
ingin bertemu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka mendapat kekuatan. Coba bacakan sebentar itu. Sementara mereka berjalan melalui lembah Baka, tempat itu mereka ubah menjadi mata air. Hujan pertama melimpahnya dengan berkat, dan ayat yang berikut di 8, kekuatan mereka semakin bertambah waktu berjalan ke Sion, ke tempat segala Allah. Saudara, orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan memberikan kekuatan, makin hari makin terus mendekat kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, setelah sekian lama kita tidak mengadakan ibadah on-site seperti ini, ada beberapa saudara yang merasa seolah-olah sepertinya kok kurang pas, kurang enak, kurang memberikan semangat. Saudaraku sekalian, sebetulnya apa yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh? Ingat, ketika kita berjalan ke rumah Allah, harus ada sebuah motivasi yang benar dan tepat untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, untuk kita bisa berada di hadirat Tuhan. Sehingga ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan dan ada motivasi yang benar, saya mau bertemu dengan Tuhan, ada sebuah usaha untuk terus-menerus berjalan menuju kepada bait Allah, kepada hadirat Tuhan. Bait Allah berarti bertemu dengan Tuhan, sehingga dia bisa betul-betul terikat dan terkait dengan Tuhan. Maka dikatakan segala sesuatunya itu akan memberikan kekuatan. Dan dikatakan orang yang akan bertemu dengan Tuhan mendapatkan satu kekuatan yang baru, damai sejahtera, disebut bahagia. Karena apa? Karena dia boleh merasakan penyertaan Tuhan. Apa berkatnya? Kalau sudah perhatikan dalam ayat 6 sampai ayat pertama, mereka bisa dekat kepada Tuhan. Yang kedua, mereka mempunyai kekuatan rohani yang terus diperbaharui. Dan yang ketiga, mereka bisa mempunyai kesejahteraan untuk terus mendoakan bagi kesejahteraan orang lain. Dan yang lebih penting, mereka betul-betul mendapatkan kasih, kehormatan, dan menerima pemberian-pemberian yang terbaik. Coba saudara perhatikan dalam bagian itu. Lebih baik 1 hari di rumahmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku merasa lebih senang, lebih indah, makin dekat, makin bertemu, makin bisa bersekutu dengan Tuhan. Sehingga saya boleh merasakan, aku memilih 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari ada di tempat lain. Sebab Tuhan yang adalah Raja Agung menganugerahi kami dengan kasih dan kehormatan, dan Dia, perhatikan ini, tidak pernah menolak apapun yang baik terhadap orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Makanya apa maknanya bersekutu di dalam rumah ibadah? Apa artinya berkumpul bersama-sama dalam perhimpunan semacam ini? Maknanya adalah bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga semakin kita mulai memperbaiki diri kita, berkenan kepada Tuhan, maka semua yang baik tidak akan pernah ditolak. Semua akan diberikan dalam hidup kita. Itu sebabnya, marilah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Benar-benar motivasi kita harus dibenarkan kembali. Kita datang kepada Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Makin mendekat, selangkah demi selangkah, makin mendekat kepada Tuhan. Ada upaya, harus. Tidak mudah, tapi terus kalau kita kerjakan, kita lakukan terus meningkat makin dekat, maka ketahuilah, dengan dekat sama Tuhan, kita akan mendapatkan anugerah kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Itu sebabnya, marilah kita akan menundukkan kepala kita sambil kita merenungkan dengan dalam. Benarkah kebahagiaan kita ada di dalam Tuhan? Benarkah kita sudah berjumpa dengan Tuhan?
Saya minta musik bisa tampil ke depan. Kita akan menyanyikan pujian yang ada di dalam ayat yang ke-10. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sementara singers akan bersama-sama dengan kita, mari kita akan menyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Nanti Ibu Pendeta Grace akan berdoa untuk kita.